Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Cak. Kita akan bahas MotoGP terbaru, Kang Mas. Karena kita akan bukan menghadapi sih, maksudnya akan ada event di mana ini adalah pertama kalinya MotoGP datang ke India. Dan tahu nggak sampean, ternyata, Cak, dilalah, Kang Mas, banyak masalah yang terjadi pada saat Dorna akan menggelar race di Bud. Kita sebutnya Bud Circuit aja lah ya. Ternyata, Cak, di sana banyak sekali mafia. Di sana benar-benar menjadi salah satu pengalaman buruk bagi Dorna dan juga para tim semuanya. Karena ternyata banyak mafia bergentayangan, Cak. Bahkan sempat tersiar isu bahwa MotoGP akan dibatalkan di India. Nah, untuk membahas mengenai itu, Cak, kita akan mencoba untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan MotoGP India? Apa yang terjadi dengan para timnya, para krunya? Karena sepertinya race MotoGP yang akan berlangsung di India akan dikenang oleh Dorna. Carmelo Espeleta sebenarnya telah mengetahui selama berbulan-bulan bahwa menggelar MotoGP di India untuk pertama kalinya akan menjadi tantangan besar, Cak. Itu sebabnya dia sudah mengirimkan delegasi besar pejabat Dorna ke sirkuit internasional Buddha pada bulan Agustus untuk mendukung promotor lokal dalam pekerjaannya. Namun siapa menyangka di tengah perjalanan tetaplah tidak selalu mulus. Informasi yang di-share oleh Speedweek ya. Jadi teman-teman biar tahu semuanya bahwa sebenarnya ketika Dorna berniat menggelar MotoGP di India sudah mendapatkan peringatan dari CEO Formula One yakni Stefano Domenicali. F1 sendiri memastikan bahwa mereka sepenuhnya tidak akan pernah kembali ke India setelah 3 tahun menggelar race di sana selama 2011 hingga 2013 karena kendala birokrasi, masalah pajak dan bea cukai, dan ternyata ini juga terjadi pada MotoGP, Cak. Sinyal awal masalah GP India sudah muncul sejak persiapan wartawan di tanggal 31 Juli 2023. Jadi formulir berisi semua informasi yang diperlukan harus diisi, informasinya paling lambat 4 Agustus. Formulir untuk semua orang yang terlibat di pedok ini dikirim ke pemerintah setempat dan juga ke agen yang mengurus paspor. Karena ini adalah regulasi dari pemerintah, maka tidak mungkin mengajukan permintaan visa pada menit-menit terakhir, Cak. Oleh karena itulah mereka merekomendasikan agar semuanya melewati prosedur pengisian jauh bulan dari race. Pada tanggal 28 Agustus, tagihan sebesar 120 euro per orang atau sekitar 1,9 jutaan rupiah pun muncul untuk tiap orang menjadi pembuka, Cak. Bagi India, e-visa itu wajib, Cak. Jadi saat melakukan atau menaiki pesawat maksudnya ya, jika tidak, perjalanan ke sana dipastikan gagal. Dan harga visanya sebenarnya adalah sekitar 80 dolar ditambah beberapa biaya. Ternyata, Kang Mas, agensi ini mengambil untung yang lumayan besar. Jadi dengan nilai sekitar 120 euro atau sekitar 1,9 jutaan, maka para agensi ini akan mendapatkan keuntungan hampir 1 miliar, Cak. Dan ternyata itu nggak cukup, Cak. Jadi informasinya dari pemerintah setempat juga akan mengenakan pajak bagi para kru semuanya. Jadi mereka menganggap bahwa mereka ini orang-orang yang datang di sana adalah pekerja di India dan harus dikenakan potongan pajak. Makanya Dorna menyarankan para media wartawan kalau bisa jangan menyebutkan bahwa dia wartawan. Jadi tuangkan saja bahwa mereka adalah content creator dan itu akan lolos dari pajak. Dan sempat panas lagi, Cak. Ternyata pihak berwenang India bahkan ingin melihat kontrak, Cak. Gila, pembalap dan kemudian 20% dari gaji tahunannya akan dikenakan pajak di India. Jelas permintaan ini ditolak mentah-mentah dengan alasan perlindungan data pribadi. Tidak hanya itu, Cak. Pada saat kita di sirkuit biasanya sudah disediakan skuter, dan skuter ini biasanya free. Ternyata di sirkuit sana, di Bud India tuh tidak. Jadi para kru, atau bukan kru sih, semuanya ya, maksudnya kayak wartawan, jurnalis, semuanya yang ingin menggunakan skuter, mereka dikenakan biaya sekitar 150 euro atau sekitar 2,4 juta untuk 3 hari. Nah, ini juga mengejutkan semuanya karena kan kita tahu bahwa biasanya ini kan sudah menjadi fasilitas dari sirkuit. Apakah cukup sampai di situ ora, Kang Mas? Ternyata banyak sekali keluhan dilemparkan juga para tim, Cak. Jadi tim-tim semuanya ini mengeluhkan dengan adanya kayak semacam ditembak lah bahasanya. Jadi bahasanya tuh mereka benar-benar kayak ditodong karena ternyata untuk biaya layanan antar jemput, Cak. Jadi mobil yang mengambil dari bandara, kemudian mereka akan diantarkan juga ke sirkuit dan juga pada saat clear nanti mereka akan kembalikan lagi ke bandara. Itu luar biasa mahal. Jadi teman-teman yang di sana kayak travel agent dan sebagainya, mereka menaikkan harga luar biasa fantastis. Informasi yang dikumpulkan di sini ya, ternyata untuk layanan antar jemput para travel ini meminta biaya sekitar 8.000 euro atau 131 jutaan untuk tim kecil. Sementara untuk tim besar, biayanya akan meningkat sangat pesat, yakni pada kisaran 20.000 euro atau setara 320 jutaan. Contohnya tim MotoGP HRC, Cak, karena jumlah kru mereka banyak, informasinya HRC
bahkan disodori proposal biaya sebesar 50.000 euro atau setara 820 jutaan untuk hanya menjemput dan juga diantarkan ke sirkuit, kemudian dikembalikan lagi pada saat race selesai. Ini gila, Cak. Makanya kemarin informasinya para tim HRC, maksudnya HRC menawar terus dan menawar, pada akhirnya mentok dengan alotnya ya. Tawar menawar tuh alot banget, tapi akhirnya mentok dapat angka 28.000 euro atau sekitar 459 jutaan. Artinya setengah miliar, Cak, hanya untuk menjemput tim kemudian juga mengantarkan balik, dan ini adalah harga yang luar biasa fantastis. Bahkan tim saat ini mengeluhkan bahwa ini akan menjadi balapan MotoGP termahal sepanjang masa bagi mereka. Tidak hanya itu, ternyata untuk penginapan pun hotel-hotel itu ditingkatkan, semuanya dinaikkan sangat signifikan. Jadi mereka merasa ditipu sebab deal harga pertama sekian, tiba-tiba pada saat event mereka harus membayar 3 kali lipat dari harga tersebut. Makanya banyak sekali yang mengeluh, kondisi yang membuat mereka pastinya akan merogoh kocek paling dalam. Dan bahkan saat ini kru dan tim semuanya juga khawatir, sebab India kan informasinya sedang ada wabah virus Nipah. Jadi sudah ada 2 orang meninggal akibat virus ini, sehingga pemerintah India mengumumkan lockdown di beberapa wilayah India. Patogen ini menyebabkan peradangan otak yang berbahaya. Dan untungnya ternyata memang virus ini sekitar 2.600 km dari sekitar sirkuit. Kondisi membuat para tim semuanya cukup khawatir, dan saat ini pun para tim yang membutuhkan makanan juga repot, Cak. Soalnya dari beberapa informasi yang ada ya, ternyata para tim sangat sulit mencari makanan bersih, makanan yang benar-benar higienis, sehingga para tim dan juga para rider cukup khawatir bahwa nantinya akan mengganggu pencernaan mereka. Inilah fakta yang terjadi di sirkuit Bhuj, India, dan saat ini masih menjadi perbincangan lah ya para tim dan juga para media semuanya, jurnalis juga membicarakan tentang sirkuit ini. Akan menjadi balapan pertama yang sangat mahal, dan juga informasinya jika saja nanti sirkuit ini ternyata nggak sesuai dalam arti jumlah penontonnya sedikit, sangat terbuka kemungkinan bahwa ini akan menjadi balapan pertama dan juga terakhir MotoGP di sirkuit India. Jadi walaupun ya secara umum saat ini nggak dibatalkan karena memang sudah kadung, Cak, ya, dengan segala kondisi yang sangat ruwet seperti ini, maka sepertinya Dorna akan mencatat ini sebagai bahan evaluasi ke depan, apakah mereka akan go lagi di tahun depan atau enggak. Semuanya tergantung dari event nanti. Ya, kita lihat saja, semoga saja penonton banyak. Jadi Dorna akan tetap menggelar event race di Bhuj, India. Itu ya kabar terbaru buat teman semuanya. Nah, mengenai sirkuit sendiri, Cak, IWP akan share kesampaian tentang sirkuit Bhuj, India ini, bahwa sirkuit ini sebenarnya bukanlah sirkuit yang bagus untuk motor ya. Kita katakan untuk motor atau balap MotoGP. Karena sirkuit ini dikatakan memiliki speed trap yang cukup berbahaya, sebab temboknya ada beberapa yang cukup dekat dengan aspalnya. Jadi memang kurang aman sebenarnya buat motor, walaupun tentu saja ini sudah lulus homologasi, sudah dikatakan aman, akan tetapi memang sebenarnya sirkuit ini pertama kali sirkuit ini didesain lebih kepada untuk Formula One. Makanya sedikit nggak aman lah bahasanya dari kacamata dari para pembalap. Bahkan Gary Salim juga sama tahu kan, Gary Salim mengalami patah tulang ya, gara-gara memang dia high crash di sana, high side. Dan ternyata memang informasi yang kita dapatkan, sirkuit ini dikatakan sedikit lebih bumpy dibandingkan dengan beberapa sirkuit yang sudah ada. Bahkan dibanding ke Mandalika ya jauh, Cak, ya, kita harus bangga, Kang Mas. Nah, sirkuit Bhuj ini bedanya adalah di bagian stride-nya, Cak. Jadi stride-nya panjang banget. Jadi dari T3 sampai harus benar-benar mengumbar power dari motor. Dari sini kita harus katakan bahwa Ducati akan diuntungkan karena treknya cukup panjang, ini mencapai 1,1 km untuk stride-nya. Sementara untuk sirkuit sendiri itu mencapai hampir 5 km atau 4,9 km. Dan banyak sekali hairpin ya, cornering speed-nya. Jadi ada beberapa tempat di mana menggunakan gear 1, kemudian juga rata-rata gear 2 dan 3, dan cukup tricky sebenarnya. Dan pada saat masuk ke sana setelah stride, mereka atau pembalap menggunakan gear 1 atau 2. Dan teman-teman juga harus tahu ini adalah pertama kalinya pembalap MotoGP akan berlaga di sana, sehingga banyak para pembalap yang saat ini sedang belajar melihat simulasi dari game. Soalnya memang baru pertama, akan tetapi yang menjadi masalah dan menjadi tantangan adalah aspalnya, Cak. Jadi aspal ini memang bumpy, informasinya sedikit bumpy, dan mereka juga belum tahu level dari gripnya seperti apa. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa pada saat para pembalap sudah datang di sirkuit Bhuj, India. Itu yang pertama, Cak, ya. Yang kedua, Kang Mas, informasi dari Honda. Ini memang menarik sekali, Cak. Sama tahu bahwa Marquez memang diisukan sangat kencang akan meninggalkan Honda setelah Marquez jajal motor di Misano kemarin tes dan merasakan bahwa ternyata
penyakit Honda masih di sana. Jadi the traction still very low bagian belakangnya katanya. Jadi traksinya sangat lemah bagian belakang, dan ternyata karakter ini tidak hilang pada generasi terbaru. Memang Cak, Honda sudah berusaha meracis sedemikian rupa, sasisnya dirubah, dan juga kalau kita perhatikan dari beberapa aeronya juga berubah, akan tetapi engine-nya masih sama. Dan informasi atau prediksi dikatakan mungkin dengan engine yang berbeda, bisa saja nanti berbeda pula hasilnya, karena engine baru akan dibawa oleh Honda di Valencia. Akan tetapi Cak, namanya isu bahwa Marquez akan meninggalkan Honda itu tetap kencang. Bahkan sekarang muncul sebuah prediksi menyatakan bahwa Honda saat ini sudah mempersiapkan beberapa skenario jika Marquez meninggalkan HRC. Jadi ini menarik, artinya apa? Honda sudah mempersiapkan diri jika ada kemungkinan terburuk Marquez meninggalkan Honda. Yakni apa? Nah, ini adalah pembalap pengganti Marquez yang menjadi fokus kita. IWB cukup terkejut ya, soalnya ternyata pembalap yang akan menggantikan Marquez ini bukanlah pembalap yang luar biasa. Karena dari beberapa rumor justru ternyata, tahu nggak sampean siapa yang menggantikan Marquez nanti? Jadi diprediksi Cak, pengganti Marquez jika memang Marquez meninggalkan Honda, entah nanti Marquez ke Gresini Ducati ataupun ke KTM, disebut ternyata Johann Zarco Kang Mas yang akan menggantikan posisi Marquez, bergabung dengan HRC, bergabung dengan Repsol Honda Team, dan akan ditandemkan dengan Joan Mir. Ini artinya sekali lagi Honda blunder Cak. Aduh Kang Mas, IWB nggak bisa berkata-kata lah ya mengenai Alberto Puig ini. Sorry to say buat Puig ya, IWB katakan Puig ini memang seharusnya ganti lah. Karena kenapa? Dari kacamata pribadi, Puig itu kurang piawai untuk memilih pembalap. Dalam arti begini, Honda sekarang di bawah kendali Puig lebih suka mencari atau menggait pembalap yang sudah jadi, dan rata-rata pembalapnya sudah tua Cak. Pembalapnya sudah berumur. Lorenzo, Pol Espargaro, siapa lagi coba? Mereka selalu gagal, mereka nggak berhasil. Dan sekarang mereka akan mengulangi dengan Johann Zarco, yang sudah jelas-jelas Zarco ini sudah berusia. Gara-gara jenjang edukasi dari pembalap muda dari Honda itu nggak ada. Beda dengan KTM, beda dengan Ducati yang suka mengambil pembalap muda. Tapi Honda tidak suka. Di bawah naungan Alberto Puig, Honda lebih suka memilih pembalap yang sudah jadi. Padahal satu Cak, yang harus diingat bahwa RC ini motor yang berbeda. RC ini tidak sama dengan motor lainnya, yang mana tidak semua pembalap bagus bisa handle RCV. Dan ini juga terus diulangi kesalahan oleh Alberto Puig, menggait Lorenzo yang gagal, kemudian juga menggait Pol Espargaro yang jelas gagal pula. Dan sekarang setelah mungkin Marquez akan meninggalkan Honda, justru akan menggait Johann Zarco. Dan rumornya jika memang Zarco nanti tandem dengan Joan Mir, maka posisi LCR Honda akan diisi oleh Iker Lecuona. Honda sudah selesai kalau kayak gini. Tidak ada lagi top rider di sana. Jadi benar-benar kita katakan Honda pada kondisi yang kritikal jika Marquez meninggalkan Honda. Tapi tenang, rumor adalah sebatas rumor. Sebab dari beberapa rumor yang lain juga mengatakan bahwa Marquez akan tetap bersama Honda. Dia akan tetap setia bersama Honda, dia akan menunggu. Karena dia melihat bahwa walaupun secara motor ya, kita lihat kemarin ya pada saat Misano, secara motor itu masih kurang sesuai ekspektasi Marquez, akan tetapi dia melihat banyak sekali muka-muka baru dari para mekaniknya, muka-muka Eropa, yang artinya ada hope, ada harapan di sana bahwa Honda nanti akan berubah secara karakteristiknya supaya seperti ya motor Eropa. Itu kan butuh proses Cak, nggak langsung. Makanya rumor yang berkembang selain Marquez akan meninggalkan Honda, gabung dengan Ducati, dan juga KTM bisa saja, karena memang saat ini Jack Miller pun merasa agak gelisah karena dia bisa saja ditendang dan digantikan Marquez, atau bisa saja ditendang digantikan dengan Pedro Acosta. Jadi memang saat ini menjadi sebuah isu yang menarik untuk kita pantau seperti apa. Yang jelas Honda pada kondisi kritikal, akan tetapi saat ini pun ada rumor bahwa Marquez akan tetap bersama Honda setidaknya hingga 2027. Itu rumor yang berkembang, apakah benar atau enggak ya kita nggak tahu Kang Mas. Nah, itu dari Honda. Dan sekarang juga datang informasi yang sangat hot adalah Pedrosa yang pasti. Pedrosa ini memang dipuji setinggi langit Cak. Banyak sekali pujian yang dilemparkan oleh para pembalap bahwa Pedrosa adalah salah satu pembalap yang sangat presisi. Ini dilontarkan juga Marquez yang mengatakan bahwa Dani Pedrosa adalah pembalap yang super presisi, sensitif. Dan ini ditegaskan oleh Marc Marquez, yang artinya ini semacam colekan buat Honda Kang Mas ya. Dan sekali lagi yang buang itu Alberto Puig. Sama harus tahu yang membuang Dani Pedrosa itu adalah Puig. Puig itu yang membuang. Jadi pada saat itu memang Puig berpikiran bahwa udahlah, Dani ini nggak bisa diharapin lah. Padahal Dani disebut oleh Lorenzo adalah salah satu pembalap yang banyak memberikan sumbangsi kepada Honda RC, sehingga RC saat itu luar biasa sebagai motor yang memang menjadi favorit, walaupun nggak semua orang bisa, nggak semua pembalap bisa.
Tapi ini adalah motor yang masih motor juara, beda dengan sekarang yang seperti lost direction. Namun Marquez tidak setuju sih seperti itu, Cak, karena Marquez mengatakan percuma kalau pembalap memberikan masukan tapi ternyata dari engineering-nya nggak bisa menerjemahkan. Jadi memang ya itulah, Cak, namanya juga opini, pernyataan bisa saja berbeda-beda antara pembalap ya. Jadi yang pasti tapi Marquez memberikan penegasan bahwa Pedrosa adalah pembalap yang luar biasa sensitif, akan tetapi bukanlah kunci total, karena kuncinya untuk pengembangan motor adalah engineering-nya, insinyurnya. Pirro juga bagus Ducati nyatanya, yang juga bukan pembalap top seperti Pedrosa, ataupun juga Savadori ya dari Aprilia yang juga membuat Aprilia bagus. Artinya memang yang paling penting adalah insinyurnya, bukan dari pembalap test ridernya. Kemudian, Cak, nah ini juga hot Kang Mas. Jadi yang kedua, Cak, informasi dari sekitar pedok bahwa ternyata Ducati memastikan bahwa dia akan menunggu Marc Marquez. Jadi Gigi D'Alena memberikan penegasan, walaupun dari beberapa informasi kemarin kan dari Jabati dan sebagainya, bos daripada Ducati memberikan konfirmasi bahwa menarik Marquez bukanlah sesuai dengan filosofi mereka yang ingin mencari pembalap muda. Akan tetapi Gigi secara frontal memberikan penegasan bahwa mereka akan menunggu Marquez. Mereka akan menunggu Marc Marquez datang ke Ducati, karena ini adalah pengakuan sosok pembalap yang luar biasa seperti Marquez. Siapa sih yang nggak mau? Jadi Gigi memberikan penekanan bahwa Ducati akan menunggu, karena jika Marquez memilih Ducati, ini adalah pengakuan bahwa Ducati memang adalah salah satu motor luar biasa terbaik di grid MotoGP. Dan yang paling baru, Cak, adalah konfirmasi bahwa Franco Morbidelli dipastikan akan gabung bersama Ducati Pramac. Jadi ini adalah sebuah konfirmasi yang sudah kita tebak sebelumnya dan tidak mengejutkan. Apalagi di sana memang ada sosok Valentino Rossi yang sedang bekerja. Ada rasa percaya diri dari Ducati untuk menarik Franco bersama dengan Pramac Ducati, yang artinya nanti Franco akan bergabung dan menjadi tandem Jorge Martin. Dan informasinya dia akan dikontrak sampai dengan tahun depan saja, Cak. Dan jika perform bisa saja dia akan diperpanjang untuk nextnya. Jadi selamat buat Franco Morbidelli bersama dengan Jorge Martin, Cak. Oke Kang Mas ya, jadi itu tadi ya mungkin update buat sampean semuanya tentang MotoGP sekilas. Walaupun mungkin agak ya sekilas saja, nggak dalam-dalam banget, tapi yang jelas kita pantau saja seperti apa MotoGP, karena pekan ini kita akan melihat sebuah balapan pertama kali di dunia, pertama kali MotoGP maksudnya ya, di Boots India, sebuah sirkuit yang kontroversi pastinya, karena ternyata banyak sekali mafia-mafia di dalamnya yang membuat Dorna pusing 7 keliling. Semoga saja nanti balapannya seru, yang nonton banyak dan bisa balik lagi ke India. Karena kalau nanti ternyata anyep dan adem, tidak terlalu wah sekali lah gitu ya, bisa saja ini akan menjadi balapan pertama dan terakhir bagi India di MotoGP. Semoga mencerahkan sampean semua. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh jola lica, sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.